Maka kembali, jangan suka marah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bakal masuk surga. Apa kata Allah? Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah ketika susah, ketika senang. Kadhimina al-ghayz. Dia suka menyimpan marah. Mungkin dia marah, simpan marah. Hilangkan marah itu, maafkan orang itu. Kalau Anda pernah berbuat salah sama orang, apakah Anda tidak pernah berbuat salah? Sama, Anda juga pernah. Dan Anda mengharap kalau Anda berbuat salah dimaafkan. Dan orang yang pemaaf adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Dia disaring sama orang, ya biarlah. Kadang-kala yang susah itu temannya. Kok enak banget biar-biarnya, kita harus tuntut dia. Dia bahagia mengatakan biarlah, temannya susah. Enggak apa-apa, kok mau ribut. Begitulah, orang yang suka pemarah dia tidak akan bahagia. Anda kalau ribut sama teman Anda, cukuplah ribut sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Supaya Anda tidak susah. Orang yang berseteru, itu berapa hari dikasih batas sama Nabi? 3 hari. Kenapa? Nabi itu kesian sama umatnya, supaya hidup bahagia. Orang kalau berseteru sampai mati, setiap melihat orang itu cemberut. Orang itu dapat rezeki, susah dia. Tambah susah. Nggak bahagia. Maka jangan suka marah dan jangan suka menyimpan dendam. Yang kelima, atau yang keenam, jangan hasud. Kata Nabi, la tahasadu. Jangan dengki. Orang dengki itu juga, dengki itu di mana letaknya? Di hati. Letaknya kebahagiaan di mana? Di hati. Kalau ada dengki, kebahagiaan itu minggir. Orang dengki itu tidak pernah bahagia. Umpamanya Anda punya tetangga, tetangganya rumahnya diperbaiki. Susah ya. Besok saya mau kerja keras dari pagi. Kenapa? Biar saya bisa perbaiki rumah. Alhamdulillah. Dia, kalau orang balapan itu sudah satu baris, dia sudah senang, bahagia. Besoknya tetangganya beli motor. Aduh, katanya motor lagi. Berusaha lagi dia cari motor. Itu mungkin hasud yang masih wajar lah. Orang kepingin sama. Tapi ada hasud yang susahnya. Kalau orang senang dia susah. Tetangganya, Allah dia kok bahagia. Ya dia bahagia kalau susah. Dan orang yang dihasutin itu senang banget dengan orang yang hasud. Kenapa? Kenapa orang yang dihasutin senang dengan orang yang hasud sama dia? Bukan. Karena orang yang hasud ini tersiksa. Ya, dia bahagia lihat, oh tersiksa gara-gara hasud sama. Maka jangan pernah hasud. Anda berusaha kalau melihat orang mendapatkan rezeki, berbahagialah. Karena yang pertama itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah orang-orang itu akan hasud dengan pembagian Allah? Allah sudah bagi dia. Maka ketika kau berbahagia, kau lihat saudaramu, kau lihat temanmu gajinya 2.000 umpamanya. Anda gaji 1.500, teman baru kerja 2.000. Allah, gimana caranya orang itu supaya diperhatikan? Ada yang seperti itu. Hasud itu akan mengantarkan kepada hal-hal yang tidak benar. Dan hasud ta'kulul hasanah, ya'kulul hasan kama ta'kulun nar hatab. Kebaikan kita akan hilang. Kebahagiaan kita akan dibawa oleh rasa hasud itu. Lihat temannya datang bawa HP baru. Waduh, kata dia. Berusaha bagaimana mungkin dia, ya Allah, mudah-mudahan HP-nya hilang. Ya Allah. Ada enggak yang seperti itu? Banyak? Enggak lah. Insyaallah banyak. Jadi usahakan ketika Anda melihat saudara Anda senang, supaya Anda bahagia. Karena Anda kalau hasud tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Setiap kali orang itu dapat nikmat, semakin Anda sengsara hidupnya. Maka berusahalah untuk tidak hasud. Kemudian yang ke-7, jangan melihat ke atas. Supaya Anda berbahagia. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Kalau tadi Anda mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur. Iya betul. Salah satu tip agar Anda berbahagia dan bersyukur termasuk dari iman adalah mensyukuri nikmat Allah SWT.
Anda kalau sering melihat ke atas, itu akan susah dan tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Anda melihat majikan, ya Allah, majikan kok banyak fulusnya, katanya aku masa cuma segini, gitu dia. Padahal kalau dia melihat kepada yang di bawah dia itu banyak. Kalau Anda melihat di sini di Saudi, kalau yang kerjanya susah, yang gajinya sedikit, lihat kepada Bengali yang harus sampah itu. Alhamdulillah, saya nggak dorong sampah. Rasulullah SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfal minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar an la tazdaru nikmatullah alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat ke atas. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke yang bawah, kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat yang Allah berikan banyak. Maka dari itu, nasihat saya, bulan ini siapa yang sudah ziarah ke rumah sakit? Ada? Yang nganter jenazah? Ada? Yang ke penjara? Mungkin ada temannya yang seperti itu. Bingung si Syakir. Oh, amma anta, kau gimana sekarang? Amma ana, kata Ibrahim, idza ruziktu athatu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dikasih rezeki sama Allah, aku akan berbagi sama orang. Aku akan mendahulukan orang lain. Mungkin dia lebih membantu, lebih membutuhkan. Mungkin orang tua lebih membutuhkan. Mungkin adik lebih membutuhkan. Mungkin anak akan berbagi. Wa idza muni'tu, kalau aku nggak dikasih rezeki, lagi dilarang dari rezeki, syakartu, aku akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu banyak kepada kita. Cuma karena kita pikirannya fulus, kita akhirnya sabarlah kalau nggak dapat. Padahal nikmat yang Allah berikan banyak. Maka berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan berbagi. Bukan sekedar membelanjakan untuk diri sendiri. Yang ke-9 atau yang ke-10, sholat dan banyak berzikir kepada Allah SWT. Sholat, kalau Anda lagi punya musibah, sholat. Kalau Anda lagi dirundung masalah, berangkat sholat, ambil wudhu. Anda akan segar habis wudhu. Anda baca doa, apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa itu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minat mutatahhirin. Akan dibuka 8 pintu surga untuk Anda. Akan ada satu harapan kebaikan untuk Anda. Maka tatkala Anda punya musibah, sholat. Dan usahakan sholat dengan khusyuk dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Ini yang namanya sholat hajat. Sholat hajat itu sholat kalau Anda kena musibah. Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Kalau lagi ada masalah, Nabi kemana larinya? Ke sholat. Orang kalau lagi punya masalah, dia itu tidak kuat hatinya menyimpan masalah itu. Dia berusaha untuk sharing sama teman. Dia akan ngomong, cari teman yang paling dekat, dia ngomong, soalnya ini kena musibah seperti macam-macam. Temannya bisa kan membantu dia? Mungkin bisa. Tapi ada yang lebih bisa dari temannya. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Musibah ini dari Allah. Maka kalau kau ingin diangkat musibah itu, minta sama Allah. Kita ceritakan sama Allah. Teman kita itu banyak yang kupingnya mungkin sudah tebal. Tiap hari kita cerita masalah kita sama dia. Ya. Jadi pendengar sejati lah. Pendengar yang setia mendengarkan keluhan-keluhan temannya. Kadang-kadang ada yang sumpah, kau dari dulu kata dia ngomongin itu. Paling sumpah adalah ketemu orang yang lagi sumpah. Kita bikin senang-senang ini, Allahu Akbar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pintunya selalu terbuka. Allah selalu mendengarkan keluhan kita. Maka tatkala Anda punya masalah dan musibah, berangkat sholat. Dan ada kenikmatan sholat itu. Tatkala semua dunia Anda tinggalkan, Anda ambil untuk berangkat ke masjid, baca Allahu Akbar, hilang insyaAllah semua keresahan dan kegundahan. Kemudian zikir. Allah SWT mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingin hatinya senang, ingin hatinya tentram, damai, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja sambil nyetir, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Kalau lagi marah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya ada yang tradisi yang bagus di Arab ini. Kalau orang Arab marah, dia ngomong apa? Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Dan kalau lagi marah dia, orang lain ngomong sholli ala nabi, sholli ala nabi, untuk memalingkan amarah dia. La ilaha illallah, suruh baca apa aja untuk memalingkan amarah dia. Dan Anda memang benar-benar kalau orang membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, wiritan, pagi sore dia amalkan, habis sholat wiritan, Anda akan rasakan ketenangan. Insyaallah semuanya baca wirid pagi sore. Usahakanlah baca. Paling tidak kita baca wiritan habis sholat. Habis sholat kita baca. Jangan buru-buru mau keluar. Nggak apa-apa Anda mau wiritan di luar, nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu, kadang-kadang harus perlu Anda lagi mau nelpon ini, diputus zikirnya, hilang zikirnya. Ditunda zikir, nelpon ditunda, ngobrol sama teman kalau bisa ditunda, tunda. Insya Allah ketenangan akan hadir di hati Anda. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Baca Asmaul Husna, ya Latif. Kalau Anda lagi bermasalah, ya Latif, ya Latif, ultufna ya Allah. Ya Allah, banyak dosaku, Allah, ya fil anta ghafur. Dengan seperti itu kebahagiaan akan hadir di hati Anda. Yang ke-10, kebahagiaan itu tidak ada dengan bermalas-malasan. Ada orang berpikir kalau minum, duduk di pantai, wah bahagia banget anaknya orang kaya itu. Kenapa? Dia nggak kerja, dia tidur aja, malam ngelayapan kemana-mana. Oh, itu orang berbahagia. Tidak. Kebahagiaan tidak ada dalam bermalas-malasan. Anda ketika menggali sumur, capek dan gali sumur, gali sumur. Setelah 2-3 hari keluar air, apa yang Anda akan rasakan? Bahagia. Tapi orang yang datang ke rumah itu sudah ada sumurnya, ya sudah biasa aja dia. Kebahagiaan itu ada dengan bersusah-susah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Keenakan itu tidak datang kecuali setelah kita merasakan capek. Anda dengan bekerja pagi sore, mungkin di sini capek, bawa rezeki ke istri ini. Aku bisa bawa ini, bahagia Anda merasakan. Yang bermalas-malasan, dia akan mendapatkan kebahagiaan sebentar. Orang yang berzina, bahagia enggak dia? Enggak bahagia. Dia lezat, mungkin enak. Berapa jam lezatnya? Berapa jam kira-kira? Anggap 1 jam. 1 jam. Selesai itu susah dia. Orang yang minum sekarang, ketika dia sadar apa yang dia rasakan? Susah ya Allah, kata dia.